Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya buat Mbak Anissa Nurdianti selaku dosen pengampu kewirausahaan atau entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis. Saya dari ruangan 409. Ini adalah usaha jasa pencucian pakaian, atau mungkin orang lebih sering mendengarnya dengan sebutan laundry, yang mana ini adalah usaha bisnis keluarga yang diberi nama Oke Clean Laundry. Oke Clean Laundry baru pertama kali didirikan pada tahun 2017 dan sekarang sudah hampir 3 tahun Oke Clean Laundry berdiri. Ya, ini adalah lokasi pemasaran kami yang berada di Jalan Raya Curug, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dilihat sendiri, lokasinya berdekatan sekali dengan jalan raya dan tidak jauh beberapa meter seterusnya yaitu ada pusat perbelanjaan seperti pasar, supermarket, dan yang lainnya. Dan juga di belakang ruko ini ada perumahan sehingga lokasinya sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha. Lokasi yang kedua yaitu tempat pencucian pakaian customer. Lokasi tersebut berada di Kampung Wabakan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten. Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena pada lokasi tersebut air di sana tidak pernah kering meskipun berada dalam musim kemarau sekalipun. Dan kualitas di air di sana sangat bagus. Air di sana sangat jernih dan bersih dan tidak bau besi. Karena dikhawatirkan jika kualitas airnya rendah dapat merusak bahan dari pakaian customer itu sendiri. Jadi itulah sebabnya kami memilih tempat itu untuk dijadikan tempat pencucian pakaian. Di sini kami tidak hanya menerima pakaian, tapi kami juga menerima item-item lain seperti karpet, boneka, tas, bed cover, sepatu, dan lain sebagainya. Untuk harganya, kita ada 2 jenis harga. Yang pertama ada harga satuan dan yang kedua ada harga kiloan. Harga satuan itu diperuntukkan untuk item-item seperti tadi, seperti karpet, tas, bed cover, sepatu, dan barang sejenisnya yang tidak mungkin kami kilo. Lalu ada untuk harga kiloan itu berdasarkan berat pakaian customer itu sendiri, yang mana dalam harga kiloan itu kita mempunyai 3 pilihan paket yang bisa kami tawarkan pada customer. Yang pertama ada paket reguler, yang kedua ada paket ekspres, dan yang ketiga ada paket kilat. Untuk paket reguler itu dengan harga 7.000 per kilogramnya dengan masa estimasi 2 hari. Jadi setelah pakaian customer diantar ke sini, pakaian itu bisa diambil kembali 2 hari setelahnya. Lalu ada paket ekspres dengan harga 9.000 per kilogramnya dengan masa estimasi 1 hari jadi. Sama seperti paket reguler, setelah pakaian customer datang, pakaian itu bisa diambil kembali 1 hari setelahnya. Itu. Yang terakhir ada paket kilat dengan harga 13.000 per kilogramnya dengan masa estimasi yaitu 6 jam. Jadi setelah barang itu diterima, barang itu bisa diambil kembali 6 jam setelahnya. Untuk target pemasarannya adalah mereka yang memiliki uang namun tidak sempat untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Biasanya sih masyarakat perumahan yang mayoritas warganya adalah para pekerja. Untuk prosedurnya, setelah pakaian diterima, pakaian akan diantarkan ke tempat pencucian, yang mana di tempat pencucian itu pakaian akan dicuci menggunakan mesin cuci, lalu akan dikeringkan. Setelah pakaian kering, pakaian akan disetrika menggunakan setrika uap
Lalu pakaian akan di packing. Nah, setelah di packing, pakaian akan diantarkan kembali ke tempat pemasaran atau tempat penerimaan pakaian untuk diambil oleh customer sendiri. Untuk memenuhi proses itu semua, kami mempunyai 4 karyawan, yang mana 1 karyawan bertugas untuk menerima pakaian customer yang berada di tempat pemasaran, dan 3 karyawan lainnya bertugas di tempat pencucian. Mereka bertugas mencuci, menyetrika, menjemur, hingga mempacking pakaian. Seperti itu. Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Contohnya di saat pelanggan tidak bisa mengantarkan pakaiannya, kami siap menjemput pakaian tersebut. Dan jika ada keluhan dan komplain dari pelanggan, seperti bajunya tertukar, bajunya rusak, atau bajunya hilang, kami siap bertanggung jawab dengan mengganti pakaian tersebut. Bahkan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan customer kami di tengah pandemi seperti ini, kami selalu menyiapkan hand sanitizer di depan toko dan mewajibkan pegawai kami memakai masker dan sarung tangan dalam menerima pakaian customer. Untuk kendalanya sendiri, terkadang ada customer yang komplain, namun bukan karena kesalahan kami, itu karena kelalaian customer itu sendiri. Seperti contohnya mereka salah menghitung jumlah baju, yang sebenarnya baju itu tidak pernah di laundry di sini. Lalu ada juga customer yang lama sekali mengambil pakaian mereka, sehingga membuat perputaran modal kami menjadi terhambat. Dan tak jarang juga customer yang meminta kasbon, dan itu sangat merugikan bagi kami. Dan kami juga sering mengalami kerusakan pada mesin-mesin kami, seperti mesin cuci, setrika uap, bahkan mesin pengering. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai OPEC Clean Laundry. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Zulhalis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.